Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Newa Zikra dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 225371406. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kasus basis data mengenai sistem rental film. Ini untuk deskripsi sistem rental film. Untuk mempersingkat waktu, saya skip. Lalu ini untuk diagram logika. Lalu langsung ke pembahasan pertama, yaitu constraint. Berdasarkan deskripsi yang ada, identifikasi semua constraint yang ada pada kasus yang diberikan dan berikan penjelasan Anda berdasarkan teori yang ada. Untuk constraint yang saya temukan pertama yaitu constraint primary key. Untuk pengertian primary key sendiri merupakan constraint yang digunakan untuk mengidentifikasi tiap entitas secara unik dan entitas yang mempunyai constraint primary key tidak boleh kosong. Nah, dalam kasus yang dijelaskan pada nomor 1, terdapat beberapa primary key diantaranya yaitu yang pertama yaitu distributor atau ID distributor, terdapat pada kalimat setiap toko memiliki distributor unik yang memasok toko dengan kaset. Nah, tiap distributor nantinya akan mempunyai entitas unik yang bisa disebut ID distributor, di mana ID tersebut tidak boleh kosong. Nomor tersebut dapat digunakan sebagai primary key dari entitas distributor, sehingga tiap distributor akan mempunyai ID yang berbeda. Lalu, yang kedua ada dari karyawan, yaitu nomor SIN. Terdapat pada untuk setiap karyawan kita harus menyimpan informasi sebagai berikut. Toko kerja, nama, supervisor, alamat, nomor telepon, dan SIN. Nah, nomor SIN yang terdapat dalam entitas karyawan tersebut dapat digunakan sebagai primary key, di mana nomor tersebut akan menjadi nomor unik karena seharusnya tiap nomor SIN yang dimiliki karyawan merupakan nomor yang berbeda-beda. Sehingga nomor tersebut dapat digunakan sebagai constraint primary key di dalam entitas karyawan. Lalu untuk constraint yang kedua yaitu constraint foreign key. Constraint foreign key sendiri merupakan constraint yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih entitas dalam database. Nah, dalam deskripsi yang diberikan pada nomor 1 terdapat beberapa foreign key yang saya temukan. Foreign key yang pertama yaitu dari distributor, yaitu ID distributor, terdapat pada kalimat distributor dapat menyediakan lebih dari satu toko. Nah, ID distributor tersebut digunakan sebagai constraint foreign key dalam entitas toko untuk menghubungkan entitas distributor dengan toko. Kedua entitas tersebut dihubungkan karena tiap toko mempunyai distributor unik yang memasok kaset. Maka dari itu, kedua entitas tersebut dapat dihubungkan dengan foreign key ID distributor tersebut. Lalu foreign key yang kedua yaitu dari karyawan, yaitu nomor SIN. Terdapat pada kalimat untuk setiap penyewaan, kita harus merasa karyawan mana yang melayani pelanggan. Nah, nomor SIN dapat digunakan sebagai constraint foreign key yang dapat digunakan untuk menghubungkan entitas karyawan dengan entitas lainnya, contohnya penyewaan. Maka dari itu, untuk menghubungkan entitas karyawan dengan entitas lain, dapat menggunakan nomor SIN sebagai foreign key. Lalu yang ketiga ada ID film dan salinan. Terdapat pada kalimat untuk setiap penyewaan, kita harus melacak karyawan mana yang melayani pelanggan, film mana, dan salinan mana yaitu jenis yang disewa pelanggan. Nah, ID film dan ID salinan tersebut dapat digunakan sebagai constraint foreign key yang akan menghubungkan entitas film dengan entitas lain seperti penyewaan atau pelanggan. Untuk constraint yang ketiga merupakan constraint unik. Constraint unik sendiri merupakan constraint yang memastikan bahwa semua nilai yang dimasukkan di dalam sebuah kolom dalam suatu entitas akan bersifat unik sehingga tidak ada duplikasi. Nah, di dalam deskripsi yang dijelaskan, terdapat constraint unik yaitu SIN atau nomor asuransi sosial karyawan. Tiap karyawan seharusnya mempunyai nomor SIN yang berbeda-beda, maka dari itu SIN dalam entitas karyawan harus bersifat unik sehingga dapat menghindari duplikasi data. Nah, sebenarnya ada nama film dalam entitas film yang dapat juga menggunakan constraint unik. Selain itu, constraint unik juga dapat diterapkan ke dalam nomor telepon. Namun kedua pernyataan tersebut masih opsional karena nama film bisa saja sama. Untuk membedakan film satu dengan yang lain, lebih baik menggunakan ID film sebagai unik daripada nama film. Lalu untuk constraint yang keempat ada constraint not null. Constraint not null sendiri merupakan constraint yang menentukan bahwa kolom tidak boleh memiliki nilai nol atau kosong. Nah, di dalam deskripsi yang dijelaskan terdapat beberapa constraint not null, yaitu yang pertama dari entitas distributor. Di dalam entitas distributor terdapat kolom nama distributor, alamat distributor, dan nomor telepon distributor yang memiliki constraint not null. Dibuktikan dalam kalimat setiap distributor memiliki nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang kedua dari entitas toko.
Di dalam entitas toko terdapat nama toko, alamat toko, dan nomor telepon toko yang harus diisi. Dibuktikan dalam kalimat setiap toko memiliki nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang ketiga dari entitas karyawan, terdapat toko kerja, nama karyawan, supervisor, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, SIN, dan tanggal masuk karyawan yang memiliki constraint not known. Dibuktikan dalam kalimat, untuk setiap karyawan kita harus menyimpan informasi sebagai berikut. Toko kerja, nama, supervisor, alamat, nomor telepon, SIN, dan tanggal ketika karyawan dipekerjakan. Lalu yang keempat dari entitas pelanggan. Di dalam entitas pelanggan terdapat nama pelanggan dan alamat pelanggan yang menggunakan constraint not null. Dibuktikan dalam kalimat, untuk setiap pelanggan kita harus menyimpan informasi sebagai berikut, nama dan alamat. Lalu yang terakhir dari entitas film, terdapat judul film, sutradara film, deskripsi film, dan bintang film yang diisi menggunakan constraint not null. Dibuktikan dalam kalimat, tentang setiap film kita harus menyimpan data judulnya, nama sutradara, deskripsi sederhana, nama bintang utama, tunggal, dan peringkat film, nomor penggunaan 1 hingga 5. Lalu untuk constraint terakhir yaitu constraint check. Constraint check sendiri merupakan constraint yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang masuk ke dalam kolom harus dipenuhi dengan kondisi yang diberikan. Nah, di dalam deskripsi yang dijelaskan terdapat 2 constraint check, yaitu status penyewaan. Status penyewaan tersebut merupakan constraint check karena hanya memiliki nilai yang terbatas. Nilai-nilai tersebut adalah disewakan, return in time, dan return in late yang dapat digunakan di dalam status penyewaan. Lalu yang kedua ada jenis pembayaran. Jenis pembayaran merupakan constraint check karena hanya memiliki nilai yang terbatas. Nilai-nilai tersebut adalah uang tunai, cek, kartu kredit, debit langsung yang dapat digunakan di dalam jenis pembayaran. Lalu masuk ke pembahasan normalisasi. Berdasarkan model logika database, identifikasi dan lakukan pengecekan normalisasi setiap relasi yang ada pada desain logika yang diberikan, dan dukunglah penjelasan Anda dengan teori normalisasi. Nah, normalisasi sendiri merupakan proses yang digunakan untuk mengelompokkan atribut-atribut dalam sebuah relasi, sehingga didapatkan relasi yang terstruktur baik. Nah, normalisasi database memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah 1NF, 2NF, dan 3NF. Normalisasi 1NF mewajibkan setiap kolom memiliki nilai yang unik dan tidak ada kelompok data yang berulang dalam satu barisnya. Normalisasi 2NF mewajibkan setiap kolom dalam entitas hanya tergantung pada satu kunci primer dan tidak bergantung pada kolom lain dalam entitas. Lalu normalisasi 3NF mewajibkan setiap kolom dalam entitas hanya bergantung pada satu kunci primer dan tidak bergantung pada kolom lain yang bukan kunci di dalam entitas. Berdasarkan diagram model logika yang terdapat pada nomor 2, tingkat normalisasi yang ada dari relasi-relasi tersebut rata-rata sudah memenuhi normalisasi 3NF, seperti entitas movie rental, entitas customer, rental status. Ini telah memenuhi normalisasi 3NF karena entitas tersebut telah memenuhi syarat hingga 2NF dan di dalam entitas-entitas ini tidak ada ketergantungan transitif yang terlihat. Lalu untuk entitas lain seperti employee, tape, dan store movie, dan movie, ini rata-rata telah memenuhi normalisasi 3NF karena alasan yang sama yaitu telah memenuhi normalisasi 2NF dan di dalam entitas tersebut tidak ada ketergantungan transitif. Lalu untuk entitas store movie sendiri, ini merupakan entitas asosiasi atau entitas yang menghubungkan 2 entitas. Nah, di dalam diagram tersebut, entitas store movie ini digunakan untuk menggabungkan entitas movie dengan store. Nah, entitas store movie sendiri tidak memerlukan normalisasi karena hanya berfungsi sebagai entitas penghubung antara 2 entitas yang sudah ada. Nah, ini lalu ada entitas store, distributor, payment, dan payment status. Ini telah memenuhi normalisasi 3NF juga. Karena alasan yang sama, yaitu entitas tersebut telah memenuhi syarat hingga 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif yang terlihat. Entitas-entitas ini hanya mempunyai satu primary key, yaitu store ID, lalu distributor ID, payment ID, dan status ID. Nah, lalu untuk entitas credit card, check, cash, dan debit card, ini juga telah memenuhi normalisasi 3NF. Karena entitas-entitas ini telah memenuhi syarat hingga 2NF dan di dalam entitas tersebut tidak ada ketergantungan transitif yang terlihat. Entitas-entitas ini menggunakan satu primary key yaitu payment ID. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya yaitu RJ. RJ yang saya buat di sini sedikit berbeda dengan dari yang ada dari diagram logika. Untuk movie rental, di sini ada atribut-atribut sebagai berikut yaitu
rental datem sebagai primary key, lalu ada foreign key seperti movie ID, tab ID, store ID, employee scene, payment ID, rental status underscore ID, dan customer ID yang menghubungkan entitas movie rental dengan entitas-entitas lain. Lalu di sini ada entitas rental status yang mempunyai atribut yaitu rental status ID sebagai primary key dan rental description. Lalu ada entitas type. Entitas type di sini mempunyai primary key, type ID, dan atribut-atribut lain seperti store ID, movie ID sebagai foreign key, dan type condition. Lalu di sini ada store movie. Store movie di sini merupakan entitas asosiasi yang digunakan untuk menghubungkan entitas tab dengan entitas lain yaitu store dan entitas movie. Isi dari entitas store movie ini sendiri merupakan store ID dan movie ID. Lalu di sini ada entitas employee. Entitas employee di sini mempunyai atribut yaitu employee scene sebagai primary key, lalu manager scene sebagai foreign key, dan store ID sebagai foreign key. Lalu ada atribut-atribut lain seperti employee name, employee city, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada entitas customer. Entitas customer di sini mempunyai primary key yaitu customer ID dan beberapa atribut lainnya seperti customer name, customer street, city, dan yang lain-lain. Nah, lalu di sini ada entitas store. Entitas store di sini mempunyai primary key yaitu store ID dan atribut lain seperti distributor ID sebagai foreign key yang menghubungkan entitas store dengan entitas distributor dan atribut-atribut seperti store name, store city, store street, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada entitas movie. Entitas movie di sini mempunyai primary key yaitu movie ID dan atribut-atribut seperti movie rating, movie title, movie description, dan yang lain-lain. Nah, entitas store di sini terhubung dengan entitas distributor, di mana entitas distributor di sini mempunyai primary key yaitu distributor ID dan atribut-atribut pelengkap yaitu distributor name, distributor street, city, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada entitas payment. Entitas payment di sini mempunyai primary key yaitu payment ID, diikuti dengan foreign key yang menghubungkan payment dengan entitas lain seperti payment type ID, payment status ID, customer ID, dan employee scene. Lalu ada atribut-atribut seperti payment date dan payment amount. Nah, di sini entitas payment terhubung dengan entitas-entitas lain seperti payment status, debit card, check, credit card, dan payment tab. Nah, yang membedakan ERT yang saya bikin dengan diagram logika yaitu saya menambahkan entitas baru yaitu payment type, di mana payment type di sini berfungsi untuk menyimpan jenis pembayaran yang dilakukan di dalam payment. Nah, untuk primary key-nya sendiri ada payment type underscore ID, dan atributnya yaitu payment type description. Nah, payment type description ini nantinya akan diisi oleh jenis-jenis pembayaran yaitu debit card, check, credit card, ataupun cash. Nah, lalu yang membedakan dengan diagram logika yaitu saya menghapus entitas cash. Mengapa saya menghapus entitas tersebut? Karena setelah saya melihat entitas cash di dalam diagram logika, entitas cash tersebut hanya memiliki primary key tanpa atribut-atribut lain. Maka dari itu, saya menghapus entitas cash tersebut dan saya membuat entitas baru payment type untuk menyimpan entitas cash sebelumnya ke dalam payment type description. Lalu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kardinalitas relationship antar tabel. Di sini ada beberapa jenis kardinalitas yang ada yaitu one to one dan one to many. Untuk one to many ada pada kardinalitas antara tabel rental status dengan movie rental yang berarti bahwa satu entitas di tabel rental status dapat terhubung dengan banyak entitas di tabel movie rental. Lalu ada one to many lain yaitu dari relationship dari tabel customer dengan tabel payment yang berarti bahwa setiap entitas dalam tabel customer dapat memiliki banyak relasi dengan entitas dalam tabel payment. Dan setiap entitas dalam tabel payment hanya terhubung dengan satu entitas dalam tabel customer. Nah, selain dari hubungan kardinalitas antara rental status dengan movie rental dan customer dengan payment yang mempunyai kardinalitas one to many, mempunyai kardinalitas one to one, yaitu setiap entitas dari tabel A memiliki hubungan tunggal dengan satu entitas dalam tabel B.
Dan setiap entitas dalam tabel B memiliki hubungan tunggal dengan satu entitas dalam tabel A. Sebagai contoh di sini yaitu kardinalitas relationship tabel dari tabel customer dengan movie rental yang mempunyai kardinalitas one-to-one. Nah, arti dari one-to-one ini yaitu setiap entitas dari tabel customer mempunyai hubungan tunggal dengan satu entitas di dalam tabel movie rental. Lalu, setiap entitas di dalam tabel movie rental memiliki hubungan tunggal dengan satu entitas dalam tabel customer. Itu berlaku juga dengan kardinalitas-kardinalitas lain yang memiliki kardinalitas one-to-one. Seperti tab dengan movie rental yang one-to-one, employee dengan movie rental yang one-to-one, dan yang lain-lain. Selain dari customer dengan payment yang one-to-many, dan rental status dengan movie rental yang one-to-many. Lalu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai skema tabel. Di sini ada total 15 tabel yang dibuat, yaitu yang pertama mengenai tabel rental status yang berfungsi untuk menyimpan status penyewaan film. Tabel rental status sendiri mempunyai atribut yaitu r_status_id yang digunakan sebagai primary key dan atribut rental description. Lalu yang kedua ada tabel movie rental yang digunakan untuk melakukan sistem rental film. Ya, dapat dikatakan ini merupakan tabel inti dari sistem rental film tersebut. Tabel ini mempunyai primary key yaitu rental date time, lalu foreign key seperti tab ID, movie ID, store ID, customer ID, employee scene, payment ID, rental status ID, dan atribut due date, overdue charge, dan rental rate. Lalu yang ketiga ada tabel customer. Tabel customer di sini digunakan untuk menyimpan data customer. Untuk atributnya sendiri ada customer ID yang digunakan sebagai primary key, lalu customer name, customer street, city, province, postcode, dan font yang akan disimpan sebagai data customer. Lalu yang keempat ada tabel tab. Tabel tab di sini ada tab ID yang digunakan sebagai primary key, lalu movie ID yang digunakan sebagai foreign key, store ID yang digunakan sebagai foreign key, dan tab condition. Nah, tabel tab ini digunakan untuk menyimpan data tab atau film yang disewakan. Lalu yang kelima ada tabel employee. Nah, tabel employee ini digunakan untuk menyimpan data karyawan. Di sini ada employee scene yang digunakan sebagai primary key, lalu manager scene sebagai foreign key, store ID sebagai foreign key, dan employee name, street, city, province, postcode, font, dan head date yang disimpan sebagai data karyawan yang bekerja. Lalu yang keenam ada tabel payment. Tabel payment di sini digunakan untuk menyimpan data mengenai pembayaran. Di sini ada payment ID yang digunakan sebagai primary key, lalu ada foreign key seperti employee scene, customer ID, pay status underscore ID, pay type ID, dan pay amount, dan juga pay date. Lalu yang ketujuh ada tabel store movie. Tabel store movie ini merupakan tabel asosiasi yang digunakan untuk menghubungkan tabel tab dengan tabel movie dan juga store menggunakan foreign key, movie ID, dan store ID. Lalu yang ke-8 ada tabel movie. Tabel movie di sini mempunyai primary key movie ID dan kolom-kolom seperti movie title, movie description, movie director, star name, dan movie rating yang merupakan data-data yang nantinya akan disimpan di dalam tabel movie. Lalu ada tabel store. Tabel store di sini mempunyai primary key, store ID, dan juga foreign key distributor ID yang digunakan untuk menghubungkan tabel store dengan tabel distributor. Lalu ada kolom-kolom store name, store street, city, province, store postcode, dan juga store font yang nantinya akan diisi oleh data-data store dan disimpan di dalam tabel store. Lalu yang ke-10 ada tabel distributor yang terdapat primary key yaitu distributor ID dan kolom-kolom seperti distributor name, street, city, province, postcode, dan juga font yang merupakan data-data dari distributor yang nantinya akan disimpan di dalam tabel distributor. Lalu yang ke-11 ada tabel payment status. Tabel payment status di sini digunakan untuk menyimpan deskripsi status pembayaran. Di sini menggunakan primary key yaitu pay status ID dan payment description. Lalu yang ke-12 ada payment type. Payment type di sini merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan deskripsi dari tipe pembayaran yang dilakukan. Di sini menggunakan primary key paytype ID dan terdapat kolom paytype dash. Nah, paytype dash ini nantinya diisi seperti pembayaran-pembayaran jenis pembayaran yang bisa dilakukan yaitu seperti debit, kredit, cek, dan juga cash. Lalu yang ke-13 ada tabel debit card.
mempunyai primary key payment ID dan kolom-kolom seperti debit number, debit type, dan debit expiry. Lalu ada tabel credit card yang mempunyai primary key payment ID dan juga kolom-kolom seperti credit number, credit type, dan credit expiry. Lalu ada tabel check pay yang digunakan untuk menyimpan data pembayaran cek yang mempunyai primary key payment ID dan juga kolom-kolom check number, bank number, dan juga bank name. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fisik yang saya buat. Terdapat total 15 tabel di dalam diagram fisik ini. Yang pertama ada tabel movie rental. Tabel movie rental sendiri mempunyai primary key rental date time yang bertipe data timestamp. Lalu ada foreign key seperti tab ID, movie ID, store ID, customer ID, employee SIN, payment ID, status ID yang menghubungkan tabel movie rental ini dengan tabel-tabel lain yaitu tabel-tabel yang terhubung langsung dengan tabel movie rental. Lalu ada atribut due date yang bertipe data date, lalu overdue charge yang bertipe data desimal, dan rental date yang bertipe data desimal. Lalu di sini ada tabel rental status. Tabel rental status di sini mempunyai primary key status ID yang bertipe data char dan juga kolom rental description yang bertipe data varchar. Lalu di sini ada tabel customer. Tabel customer di sini mempunyai primary key yaitu customer ID yang bertipe data char, lalu customer name, street, city, province yang bertipe data varchar, dan kolom postcode dan phone yang bertipe data char. Nah, lalu di sini ada tabel tape mempunyai primary key tab ID yang bertipe data char, lalu movie ID dan store ID yang digunakan sebagai foreign key bertipe data char, dan juga kolom tab condition. Lalu di sini ada tabel asosiasi yaitu store movie yang digunakan untuk menghubungkan tabel tape dengan movie dan juga store. Di sini ada movie ID dan store ID yang bertipe data char yang digunakan sebagai primary key sekaligus foreign key di dalam tabel store movie ini. Nah, lalu di sini ada tabel movie. Tabel movie sendiri mempunyai primary key yaitu movie ID yang bertipe data char. Lalu terdapat kolom-kolom movie title, movie description, movie director, dan juga star name yang bertipe data varchar, dan juga kolom movie rating yang bertipe data integer. Lalu di sini ada tabel store. Tabel store di sini mempunyai primary key store ID yang bertipe data char. Lalu terdapat foreign key distributor ID yang digunakan untuk menghubungkan tabel store dengan distributor yang bertipe data char. Lalu di sini ada kolom-kolom store name, street, city, province yang bertipe data varchar, dan juga store postcode dan juga font yang bertipe data char. Nah, lalu selanjutnya ada tabel distributor. Tabel distributor ini mempunyai primary key distributor ID yang bertipe data char. Lalu ada kolom-kolom distributor name, street, city, province yang bertipe data varchar, dan juga kolom postcode dan juga font yang bertipe data char. Lalu selanjutnya ada tabel employee. Tabel employee di sini mempunyai primary key yaitu employee SIN yang bertipe data char. Lalu terdapat foreign key manager SIN yang bertipe data char dan juga store ID yang bertipe data char. Lalu terdapat kolom-kolom seperti employee name, street, city, province yang bertipe data varchar, lalu postcode, phone yang bertipe data char. Di sini juga ada kolom employee hire date yang bertipe data date. Nah, lalu di sini ada tabel payment. Tabel payment di sini mempunyai primary key payment ID yang bertipe data char, lalu foreign key employee SIN, customer ID, pay status ID, pay type ID yang bertipe data char, lalu terdapat kolom pay date yang bertipe data date dan pay amount yang bertipe data desimal. Nah, lalu di sini ada payment status, tabel payment status. Nah, payment status di sini mempunyai primary key yaitu pay status ID yang bertipe data char, lalu terdapat kolom payment description yang bertipe data varchar. Nah, lalu di sini ada tabel payment type. Payment type di sini mempunyai primary key yaitu payment type ID yang bertipe data char, lalu ada kolom pay type description yang bertipe data varchar. Nah, lalu di sini ada 3 tabel yaitu tabel debit card, credit card, dan check pay. Nah, di sini mempunyai primary key yaitu payment ID yang bertipe data char, lalu diisi oleh data-data untuk pembayaran debit seperti debit number, type, expired, lalu untuk kredit
credit number, credit type, credit expired, lalu untuk check number, dan bank name. Ini merupakan tabel-tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data dari tipe pembayaran tertentu, seperti menyimpan data-data dari pembayaran debit, lalu di sini menyimpan data-data dari pembayaran kredit dan cek. Nah, di sini saya jelaskan mengapa beberapa primary key yang saya gunakan menggunakan tipe data char, karena jika menggunakan tipe data integer, itu hanya bisa diisi dengan angka saja. Jika menggunakan tipe data char, nantinya primary key tersebut dapat diisi dengan huruf dan juga angka. Seperti contohnya, untuk employee ini, mungkin nanti primary key-nya bisa diisi dengan E001, E002, dan yang lain-lain. Lalu masuk ke dalam pembahasan pembuatan tabel. Untuk membuat tabelnya sendiri, saya menggunakan command prompt atau CMD. Nah, untuk perintahnya sendiri, di sini saya menggunakan create tabel, lalu diikuti dengan nama tabel tersebut, lalu tanda kurung, lalu di dalam tanda kurung di sini ada nama kolom, diikuti dengan tipe data dari kolom tersebut, dan juga constraint. Nah, di sini saya akan mendemokan beberapa perintah untuk membuat tabel. Untuk membuat tabel sendiri, yang pertama yaitu membuat database baru, dapat menggunakan perintah yaitu create database, lalu nama database misalkan tugas basket. Lalu gunakan database tersebut dengan use tugas basket. Nah, setelah database baru telah dibuat, maka selanjutnya itu membuat tabel. Di sini sudah ada query untuk membuat tabel, akan saya demonstrasikan dengan memasukkannya ke CMD. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel baru di distributor telah dibuat di dalam database tugas akhir Bastat. Nah, lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel lain, yaitu rental status, customer, dan yang lain-lainnya untuk membuat tabel tersebut. Saya akan mendemonstrasikannya, tapi mungkin videonya akan sedikit saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya telah menyelesaikan pembuatan 15 tabel yang ada. Untuk mengecek apakah tabel tersebut telah dibuat, dapat menggunakan perintah yaitu solve tables. Nah, di sini ada total 15 tabel yang dibuat, sama seperti di dalam diagram fisik. Nah, setelah tabel-tabel tersebut telah dibuat, maka selanjutnya itu memasukkan dummy data. Untuk memasukkan data tersebut dapat menggunakan perintah yaitu insert into, lalu dilanjutkan dengan nama tabel, lalu dilanjutkan dengan tanda kurung kolom-kolom tabel yaitu nama tabel yang ingin diisi data-datanya. Sebagai contoh, di sini ada kolom customer ID, customer name, street, city, province, postcode, dan font. Lalu setelah itu diikuti dengan perintah values. Values di sini merupakan nilai yang nantinya akan diisi ke dalam kolom-kolom yang tadinya telah ditulis. Di sini ada C01 sebagai customer ID, lalu John Doe sebagai customer name, lalu ada customer street, city, customer province, lalu postcode, dan font. Nah, untuk tabel-tabel yang lain dapat menggunakan cara yang sama dari cara memasukkan dummy data di dalam tabel customer ini. Untuk jumlah datanya, rata-rata saya memasukkan lebih dari 10 data. Sebagai contoh, ini customer saya memasukkan 20 data, lalu movie saya memasukkan 20 data, lalu untuk distributor saya memasukkan 10 data, dan yang lain-lain. Untuk memasukkan dummy data tersebut ke dalam tabel-tabel, mungkin saya tidak masukkan ke dalam video untuk mempersingkat waktu. Lalu selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai aljabar relasional dan query untuk menampilkan perintah-perintah yang diberikan. Untuk soal yang saya pilih di sini yang pertama ada soal nomor 10. Untuk aljabar relasionalnya yaitu untuk menampilkan semua nama manajer dan nama karyawan yang mereka kelola. Urutkan berdasarkan scene, manajer, dan scene karyawan. Nah, untuk aljabar relasionalnya sebagai berikut.
Nah, di sini ada yaitu aljabar relasional rename, operator rename, yang digunakan untuk menamai tabel employee sebagai manajer untuk membedakannya dari tabel employee yang digunakan untuk karyawan biasa. Lalu dari tabel ini dilakukan join dengan tabel employee. Nah, ini merupakan tanda operasi join yang digunakan untuk menggabungkan tabel manajer tadi dengan tabel employee. Nah, join antara tabel employee yang telah diubah namanya menjadi manajer tersebut dilakukan dengan kesesuaian dari kesamaan employee scene. Nah, lalu di sini ada operasi projection di bagian sini. Operasi proyeksi sendiri digunakan untuk memilih kolom-kolom tertentu dari hasil join, yaitu employee name dari tabel manager dan employee name dari tabel employee. Nah, lalu di sini terdapat operasi query yang digunakan untuk menampilkan semua nama manajer dan nama karyawan yang mereka kelola. Nah, di sini terdapat operasi select yang merupakan projection yang digunakan untuk menampilkan nama manajer dan nama karyawan. Lalu di sini ada operasi join yang digunakan untuk menggabungkan tabel manager dengan tabel employee berdasarkan kesamaan dari employee scene. Lalu hasil dari penggabungan tabel tersebut akan diorder by berdasarkan employee scene dari manager dan juga employee scene dari karyawan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan perintah tersebut ke dalam CMD untuk melihat hasil dari query tersebut. Nah, di sini dapat dilihat di dalam kiri merupakan kolom manager name, lalu di kanan merupakan kolom dari employee name atau dari karyawan. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan query nomor 9. Untuk query nomor 9 ini sedikit kompleks, jadi saya akan menjelaskan sebisa saya. Untuk perintahnya sendiri di sini untuk menampilkan daftar semua film yang disewa pelanggan. Silahkan tampilkan kolom movie title, rental status, rental rate, employee, dan pekerja yang menerima pembayaran, lalu payment type, dan payment status. Untuk aljabar relasionalnya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini terdapat operasi projection yang digunakan untuk menampilkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan, yaitu movie title, rental description, lalu rental rate, lalu nama karyawan yang menyewakan, lalu ada nama kasir, lalu di sini ada tipe pembayaran, lalu di sini juga ada status pembayaran. Nah, lalu di sini terdapat operasi selection. Operasi selection di sini digunakan untuk memfilter pelanggan mana yang telah melakukan penyewaan movie rental. Jadi nantinya hanya pelanggan yang telah melakukan penyewaan yang akan ditampilkan di dalam query tersebut. Nah, lalu di sini terdapat operasi join yang digunakan untuk menggabungkan tabel-tabel yang ingin digunakan di dalam perintah tersebut. Lalu untuk total tabel yang saya lakukan join di sini setidaknya ada 9 tabel, yaitu movie rental, customer, tabel movie, lalu rental status, lalu employee S1 yang digunakan untuk karyawan yang melayani penyewaan, lalu ada tabel payment, lalu ada employee E2 yaitu karyawan yang melayani pembayaran atau kasir, lalu ada tabel payment status dan juga tabel payment type. Nah, tabel-tabel tersebut digabungkan dengan operasi inner join dan juga left join. Nah, lalu di sini ada query yang digunakan untuk menampilkan seperti yang perintah pada soal. Di sini terdapat perintah select yang merupakan projection untuk menampilkan kolom-kolom yang nantinya akan ditampilkan, yaitu movie title, rental status, rental rate, lalu rental employee, kasir employee, payment type, dan payment status. Nah, lalu di sini terdapat operasi join yang menggunakan inner join dan juga left join. Movie rental digabungkan dengan customer berdasarkan kesamaan dari nilai customer ID, lalu movie rental digabungkan dengan movie dengan kesamaan movie ID, lalu dengan rental status dengan kesamaan R status ID, lalu dengan employee S1 dengan kesamaan nilai employee scene, lalu digabungkan dengan tabel payment berdasarkan kesamaan nilai pada payment ID, lalu payment ini digabungkan dengan
tabel employee berdasarkan kesamaan dari employee scene, lalu employee ini digabungkan dengan payment status berdasarkan kesamaan nilai pada p-status underscore id, lalu digabungkan dengan payment type berdasarkan kesamaan nilai pada p-type underscore id. Nah, tabel-tabel tersebut dihubungkan menggunakan kunci asing atau foreign key yang sesuai dengan tabel-tabel yang ada. Lalu seleksi dilakukan untuk memfilter baris-baris yang memiliki kesesuaian pada kunci asing menggunakan inner join dan memperbolehkan nilai nul pada beberapa kunci asing tertentu menggunakan left join. Nah, di sini saya akan mempraktikkan dari query yang saya buat ke dalam CMD. Nah, dapat dilihat di sini telah muncul tabel yang memiliki kolom movie title, rental status, rental rate, rental employee, kasir employee, payment type, dan payment status. Nah, di sini merupakan film-film yang disewakan oleh pelanggan. Nah, lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan query nomor 1. Query nomor 1 sendiri yaitu untuk menampilkan semua pelanggan yang tinggal di Hamilton. Tampilkan customer ID dan customer name. Untuk aljabar relasionalnya sendiri adalah sebagai berikut. Terdapat operasi projection yang digunakan untuk memilih kolom-kolom yang nantinya akan ditampilkan, yaitu customer ID, customer name, dan customer city. Lalu di sini terdapat operasi selection yang digunakan untuk memfilter-filter customer yang nantinya akan ditampilkan berdasarkan customer city Hamilton. Lalu di sini ada perintah query dari aljabar relasionalnya. Di sini terdapat operasi select yang merupakan projection untuk menampilkan customer ID, nama, dan city yang diambil dari tabel customer. Lalu di sini ada operasi selection yang akan memfilter customer berdasarkan customer city Hamilton. Nah, lalu di sini saya akan mempraktikkan query yang ada ke dalam CMD. Nah, dapat dilihat di sini kolom-kolom yang ditampilkan merupakan customer ID dan customer name dan juga city berdasarkan kesamaan kota yaitu dari Hamilton. Nah, ini merupakan web yang telah saya buat. Di sini saya memasukkan ke 10 query yang eh, diminta, tapi di sini saya hanya akan mengecek apakah query yang di web sama dengan query yang di command prompt. Nah, ini untuk query pertama, hasilnya sama. Untuk query kedua, hasilnya sama. Yang ketiga, hasilnya juga sama. Ini untuk query keempat, hasilnya juga sama. Untuk query kelima, hasilnya juga sama. Lalu di sini pergi ke query kedua, yaitu query ke-6 hingga ke-10. Nah, di sini untuk query ke-6, hasilnya sama dengan yang di CMD. Untuk yang query ke-7 hasilnya juga sama, query ke-8 sama, query ke-9 hasilnya juga sama. Seperti ini query ke-9. Di sini dapat menampilkan lebih dari 10, yaitu 20. Lalu di sini untuk query ke-10 hasilnya sama dengan yang di CMD. Nah, untuk mengimplementasikan basis data tersebut ke dalam web yang saya buat, terdapat beberapa aplikasi pendukung, yaitu MySQL, yang digunakan sebagai basis data untuk aplikasi web. Untuk mengimplementasikan database movie rental tersebut, saya menggunakan MySQL untuk manajemen basis data yang ada. Lalu website, database yang dibuat menggunakan MySQL tersebut nantinya akan terintegrasi dengan sebuah website yang dibuat untuk menampilkan beberapa query dalam bentuk tabel. Lalu untuk pembuatan websitenya tersebut, saya menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap untuk front-end-nya. Sehingga website yang ditampilkan akan lebih menarik dan mudah dimengerti oleh pengguna website. Lalu saya menggunakan PHP. PHP di sini berfungsi untuk mengakses database movie rental ke dalam website. PHP dapat digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan PHP serta mengeksekusi query untuk menampilkan hasil yang diinginkan. Lalu kode tersebut saya coding menggunakan Visual Studio Code dalam melakukan pemrograman sebagai kode editor. Lalu saya juga menggunakan SAM yang digunakan sebagai web server untuk menjalankan aplikasi website yang dibuat sehingga memungkinkan untuk membuat lingkungan pengembangan web lokal yang mirip dengan lingkungan produksi yang sebenarnya di web server.
Nah, ini merupakan tampilan webnya, seperti ini. Di sini ada button untuk menuju ke query satu, yaitu query 1 hingga 5. Lalu ada navbar di sini untuk menuju ke query 2, yaitu query 6 hingga ke query 10. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.